Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Berat Pardede. Saya adalah siswa dari Analytics and Data Science batch 14. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya dari kelas Intro to Machine Learning, di mana pada proyek ini saya memberi judul Predicting Employee Attrition Using Logistic Regression. Employee attrition di sini itu adalah menggambarkan jumlah karyawan yang ingin meninggalkan perusahaan dalam satu periode waktu tertentu gitu ya. Jadi ada yang sifatnya ada yang volunteer dan juga non volunteer. Nah, biasanya faktor-faktor yang mendasari adanya employee attrition itu ada pensiun, pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja ataupun kematian. Ini merupakan faktor-faktor dari keluarnya karyawan. Tapi itu juga ada beberapa kerugian yang dialami perusahaan jika angka employee attrition tinggi. Di antaranya adalah biaya perekrutan dan pelatihan tinggi dapat mencapai 16-20% dari gaji karyawan, penurunan produktivitas, penurunan moral karyawan, penurunan kualitas layanan pelangganan, dan lain-lain. Nah, untuk project employee attrition pada kali ini saya menggunakan data dari kaggle.com, yaitu dari IBM HR Analytics, di mana pada data saya tersebut didapatkan 1470 baris dan juga 35 kolom, di mana output pada dataset ini atau project ini adalah attrition, ada di kolom yang kedua. Nah, goalsnya di sini adalah melakukan prediksi employee attrition dengan machine learning menggunakan logistic regression. Nah, sebelum masuk ke dalam metode, di sini saya mencoba untuk checking data, yaitu melakukan checking null values. Di sini ditemukan tidak ada null values, lalu checking duplicated, tidak ada duplicate. Lalu setelah dicek null values dan juga duplicate-nya, di sini karena masih banyak data-data yang sifatnya kategorik, di sini kita lakukan encoding, label encoding untuk mengubah data kategorik ke data numerik agar machine dapat bekerja. Karena data-data dari kategorik di sini tidak memiliki hierarki atau tingkatan antar data kategori, maka di sini saya menggunakan label encoding. Lalu di sini saya sudah mulai melakukan pemisahan data, yaitu Y untuk yang outputnya dan sisanya ada di X itu untuk input features. Dan dikarenakan Y ternyata datanya itu memiliki data yang imbalance, maka di sini saya melakukan oversampling, di mana di sini kita menaikkan jumlah sampel minoritas supaya datanya balance. Dan di sini masuk ke dalam metode logistic regression, di mana logistic regression di sini kita mencoba mencari hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi suatu kejadian yang sering digunakan untuk masalah klasifikasi dengan dua kemungkinan hasil, jadi probability, ya, misalnya ya atau tidak, diterima atau ditolak, sehat atau sakit. Di sini kita bisa lihat persamaan logistiknya. Di sini ada P Y91 given X, dan persamaan logistiknya itu adalah 1/1 plus eksponen B0 ditambah B1X. Dan biasanya logistic regression juga digambarkan oleh sigmoid function atau yang digunakan di sini nanti kita bisa memetakan nilai input variabel independen ke nilai probabilitasnya. Dan di sini ada persamaan sigmoid functionnya. Dan biasanya digabungkan dengan persamaan logistic regression dan sigmoid function itu seperti di bawah ini. P Y sama dengan 1 given X sama dengan F B0 ditambah B1X. Dan hasil dari prediksi menggunakan logistic regression di sini conversion matrix-nya kita dapatkan bahwa 177 karyawan yang diprediksi akan keluar itu mereka tetap keluar atau true positifnya. 73 karyawan yang diprediksi akan keluar ternyata tidak keluar atau false positif, dan 54 karyawan yang diprediksi akan bertahan tetapi mereka justru keluar. Di sini kita false negatif, dan
190 karyawan yang diprediksi akan bertahan dan mereka tetap bertahan atau true negatifnya. Dan secara classification report di sini kita melihat akurasi, precision, recall, dan advance score. Jika melihat akurasi, maka model berhasil memprediksi employee attrition sebesar 74%. Dan dari sisi precision, model berhasil memprediksi 77% no attrition dan 72% karyawan yang diprediksi keluar itu benar-benar keluar. Dan recall-nya, model berhasil mengidentifikasi 71% dari karyawan yang tidak keluar dan 78% mengidentifikasi karyawan yang keluar. Lalu dari advance score-nya, di sini cukup seimbang di mana precision dan recall hampir sama. Advance score sendiri menunjukkan angka 75% untuk attrition dan juga 74% untuk no attrition. Lalu dari area under the curve-nya, Aucha number di sini berada pada angka 0,74 atau 74%, di mana model memiliki kemampuan cukup baik dalam memprediksi employee attrition. Model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membedakan antara karyawan attrition dan juga no attrition. Kesimpulannya, model logistic regression dapat memberikan performa yang baik untuk memprediksi employee attrition di perusahaan. Hal ini dapat dilihat dengan nilai AOC-nya yaitu sebesar 74%. Dengan optimasi dan pemilihan model yang tepat, model ini dapat menjadi alat yang berguna untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan terkait SDM. Sementara untuk future works-nya, untuk di masa depan, data dan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk keperluan penelitian selanjutnya dengan menambahkan beberapa teknik atau metode machine learning seperti decision tree, random forest, ataupun support vector machine untuk kita melakukan komparasi performa model dari machine learning satu dengan machine learning lainnya. Baik, itu project dari intro machine learning dari saya. Terima kasih, selamat malam.